Tuhan sertamu. dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengajar di Bait Allah, katanya, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, Tuhan telah bersabda kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia sekaligus anaknya? Orang yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh minat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus, Injil yang baru saja kita dengarkan ini adalah salah satu ayat kunci untuk mengerti siapa itu Sang Mesias. Karena di sini Yesus mengatakan, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud. Yesus mengajarkan kepada orang-orang yang mendengarkannya identitas dirinya. Yesus bukan menolak bahwa Sang Mesias, yaitu dirinya sendiri, adalah anak Daud, karena kita tahu bahwa Yesus sebagai manusia lahir dari keturunan Daud. Namun demikian, Yesus lebih daripada seorang manusia. Dia bukan hanya manusia, tapi dia juga adalah Allah. Di sini kita melihat misteri iman yang sangat dalam bahwa Yesus Sang Mesias adalah manusia dan Allah. Kenapa dikatakan bahwa ayat ini menjadi ayat kunci? Yesus mengutip dari Mazmur, dari Perjanjian Lama, di mana dikatakan bahwa Tuhan telah bersabda kepada Tuanku. Ini yang dikatakan Daud. Jadi Daud melihat Sang Mesias yang adalah dari keturunan Daud sebagai tuannya, lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Dan ini yang sangat penting, duduklah di sisi kananku. Jadi Sang Mesias yang akan datang, yang adalah tuannya Daud ini, berdiri sejajar, duduk sejajar dengan Allah. Oleh karena itu Sang Mesias ini adalah Allah juga, manusia dan Allah. Tentu di sini kita dihadapkan pada misteri iman, ajaran iman. Yesus Sang Penyelamat adalah manusia dan Allah. Hari Minggu kemarin kita baru belajar mengenai Trinitas, Tritunggal Maha Kudus. Berat sekali untuk bisa mengerti ajaran Tritunggal Maha Kudus. Hari ini dengerin bagaimana Yesus yang adalah manusia bisa jadi Allah secara bersamaan. Kita semua sebagai orang Katolik diundang untuk masuk dalam misteri iman. Misteri iman ini tidak bisa dimengerti dengan mudah, apalagi hanya dengan keterbatasan akal budi kita saja. Oleh karena itu kita terus-menerus diundang untuk mengalami Allah sendiri ini, mengalami Tritunggal, mengalami Yesus yang adalah Allah dan manusia, mengalami misteri penebusan dalam hidup kita. Ini lebih daripada sekedar manusia dengan kodratnya yang alami. Dalam bacaan pertama kita mendengar bagaimana Tobit mengalami mujizat. Mujizat itu apa? Sesuatu yang lebih
dari yang alami, di luar yang alami. Tapi mujizat bisa terjadi atau tidak? Tentu mujizat bisa terjadi dan banyak terjadi dalam hidup kita. Yang kita pikir sebagai manusia tidak bisa, buat Allah bisa. Hal yang sama juga kita mohon supaya misteri iman, ajaran iman ini bisa pelan-pelan kita alami sehingga menjadi bagian yang penting dalam hidup kita. Kalau ajaran iman ini menjadi bagian dalam hidup kita, ini bukan sekedar tahu, tapi sungguh hidup dan menginspirasi kita. Bahkan hari ini kita memperingati Santo Petrus dari Verona. Kenapa dia jadi martir? Karena dia membela ajaran iman. Jadi waktu dia dimartir, dia tulis dengan darahnya, aku percaya akan satu Allah. Satu Allah. Ini nanti ada ceritanya sendiri, saya gak akan ceritain sekarang. Tapi dia membela ajaran iman melawan ajaran sesat Manikean yang percaya akan dua Allah. Jadi Petrus katakan satu Allah. Nah, apa yang saya mau katakan? Kita perlu terus berdoa, mohon pada Tuhan supaya semakin hari ajaran iman semakin disingkapkan kepada kita, dan ajaran iman semakin menjadi bagian dalam hidup kita yang memberi kekuatan pada kita, bahkan kita bersedia memberikan hidup kita demi membela ajaran iman, demi menghidupi ajaran iman. Amin.